Pernah bayangin nggak sebuah kesepakatan dagang super besar antara Amerika Serikat dan Indonesia baru aja diteken? Dalam sekejap semuanya jadi berantakan. Dan ini semua terjadi dalam waktu kurang dari 48 jam. Yuk, kita telusuri bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di sini. Coba deh bayangin situasinya. Negosiasi alot berbulan-bulan, akhirnya gol, ada kesepakatan. Terus, cuma dalam 2 hari, semuanya runtuh. Ini bukan cuma cerita soal dagang loh. Ini adalah drama tabrakan antara politik, hukum, dan ekonomi global yang seru banget. Oke, kita mulai dari pusat gempanya. Titik yang mengguncang segalanya, sebuah keputusan mengejutkan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat. Kita awali dari reaksi Presiden Trump yang, meledak-ledak. Ini bukan sekedar reaksi kecewa politik biasa. Ini adalah kemarahan yang dia tunjukkan langsung ke Mahkamah Agung AS. Gara-gara sebuah putusan yang secara fundamental ngeruntuhin landasan kebijakan dagangnya, dan tentunya kesepakatan dengan Indonesia. Lihat deh seberapa cepat semua ini terjadi. Gila banget kan? Satu hari ada perayaan kesepakatan. Besoknya fondasi hukumnya ambruk gara-gara putusan pengadilan. Dan sehari setelahnya, tiba-tiba perang dagang baru yang nggak terduga dimulai. Bener-bener ketidakpastian total hanya dalam 48 jam. Jadi, ini dia biang keroknya. Mahkamah Agung AS bilang kalau wewenang yang selama ini dipakai Presiden Trump buat nerapin tarif yang jadi dasar kesepakatan dengan Indonesia ternyata, nggak sah, ilegal. Akibatnya, ya jelas, perjanjian yang baru aja ditandatangani itu langsung batal demi hukum. Nah, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Sebenarnya apa sih isi dari kesepakatan yang sekarang nasibnya jadi nggak jelas ini? Oke, ini poin utamanya. Bayangin ya, ancaman tarif awalnya itu 32%. Angka yang bisa bikin banyak industri kita kelimpungan. Nah, setelah negosiasi yang alot, Indonesia berhasil menekannya jadi 19%. Ini tuh angka yang ngasih kepastian dan bikin para eksportir kita bisa bernapas lega. Dan yang lebih keren lagi, untuk komoditas andalan kita loh, kayak kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet, tarifnya jadi 0%. Ini jelas kemenangan negosiasi yang gede banget buat melindungi tulang punggung ekspor Indonesia. Tentu saja, nggak ada yang gratis kan? Sebagai imbalannya, Indonesia juga berkomitmen buat membuka pasar kita lebar-lebar untuk produk Amerika. Termasuk melakukan pembelian dalam jumlah masif, miliaran dolar untuk energi, pesawat Boeing, dan produk pertanian dari AS. Ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam kesepakatan ini. Nah, disinilah perdebatan panasnya dimulai di Indonesia. Mari kita bedah bareng-bareng kenapa kesepakatan ini memicu perdebatan yang sengit. Disinilah letak dilema utamanya. Di satu sisi, kesepakatan ini menawarkan akses pasar yang stabil dan pasti di tengah ketidakpastian global. Tapi di sisi lain, harga yang harus dibayar adalah hilangnya fleksibilitas ekonomi dan politik kita yang sebenarnya sangat berharga. Nah, pandangan ahli ini benar-benar menyoroti intinya, kenapa menyerahkan kendali kebijakan itu jadi risiko besar. Ya, karena buat negara yang masih dalam tahap mengejar ketertinggalan ekonomi kayak Indonesia, kemampuan untuk melindungi industri baru dan mengatur ekonomi sendiri itu adalah aset yang super krusial. Sekarang, mari kita lihat salah satu risiko paling kritis yang mungkin banyak orang nggak sadari. Karena ini lebih dari sekedar urusan tarif, ini soal masa depan ekonomi digital Indonesia. Oke, biar kita ngerti risikonya, kita harus paham dulu istilah ini, moratorium e-commerce. Gampangnya gini, ini artinya Indonesia setuju untuk nggak mungut bea masuk atau pajak dari barang-barang digital yang masuk ke sini. Contohnya apa? Ya kayak software, film di layanan streaming, atau game online. Dan ini syarat wajib dalam kesepakatan dagang tersebut. Terus, kenapa ini jadi masalah besar? Ya kalau kesepakatan ini pada dasarnya ngasih jalan tol bebas hambatan buat raksasa-raksasa teknologi asing. Ini bisa mengancam pendapatan pajak negara dari ekonomi digital, dan yang lebih parah, bikin startup-startup teknologi lokal kita makin susah bersaing. Kedaulatan digital Indonesia jadi taruhannya. Kutipan ini, ini benar-benar menyuarakan kekhawatiran paling dalam dari masyarakat sipil, yaitu soal eksploitasi data. Coba bayangin, kalau data warga negara kita bisa bebas ditransfer ke luar negeri tanpa kontrol yang ketat, siapa yang bakal melindunginya? Oke, sekarang kita balik lagi ke masa kini. Kita lihat akibat dari putusan pengadilan yang bikin semua jadi kacau balau itu. Tentu saja, Presiden Trump nggak tinggal diam.
Sebagai respons atas putusan pengadilan, dia langsung beralih ke undang-undang lain dan secara sepihak tanpa negosiasi memberlakukan tarif global baru sebesar 15% untuk semua barang impor. Jadi, poin krusialnya adalah kepastian yang sudah susah payah diperjuangkan Indonesia lewat negosiasi, sekarang lenyat begitu saja. Semuanya digantikan oleh tarif baru yang berlaku untuk semua negara, yang artinya Indonesia kembali masuk ke situasi perang dagang yang jauh lebih nggak menentu. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah runtuhnya kesepakatan ini sebenarnya sebuah bencana? Atau jangan-jangan ini malah berkah tersembunyi yang menyelamatkan Indonesia dari kesepakatan yang penuh risiko? Masa depan perdagangan Indonesia kini benar-benar ada di persimpangan jalan yang penuh ketidakpastian.